Yo, 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 yo. Berjumpa lagi di channel Berbagi Bersama Sahabat Sentra. Kali ini kita sedang berada di Seven. Iya, di Seven tuh apa sih? Seven itu seperti sebuah wadah untuk anak-anak muda yang sekarang yang ingin mengembangkan bakatnya. Ini tidak hanya terlepas dari 3 program yang kita punya, tapi kita bisa mengembangkan yang lainnya juga. Oke, ini yang 3 program ini program apa? Di program kita tuh ada vokal. Ada vokal. Vokal itu disebutnya voices. Voices. Ada dancer. Ada dan ada dancer. model. Dan ada model. Jadi voices, vokal, dancer, dan model ya. Ya. Nah, ini di Seven ini teman-teman ini semua adik-adik ini apa? Ada pendaftarannya kah atau ada pendaftaran atau bagaimana ini? Kita mau gabung ke Seven tuh ada persyaratan apa nih? Kalau untuk persyaratan kita nggak ada spesifiknya. Kita hanya akan mau menampung orang-orang yang memang ingin berkembang. Kita tidak ada patokan kayak Anda harus bisa kayak gini enggak, tapi kita mau menampung orang-orang yang memang ingin mencapai mimpi-mimpi mereka. Oke, jadi ingin mencapai mimpi-mimpi mereka ya, tidak ada pendaftaran, tapi ada keinginan untuk meningkatkan bakat ya. Benar sekali. Nah, ada dancer, ada model, voice, vokal, dan ada model. Nah, ini 3 hal yang diutamakan ya di Seven ya. Seven itu organisasi, lembaga atau apa? Kalau dibilang organisasi lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Kalau dibilang lembaga juga sebenarnya kita lebih dari itu. Lebih dari itu. Karena kita tuh seperti jembatan untuk orang-orang yang ingin melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Kayak misalnya kita ada salah satu agensi kita, itu tuh di bawah kita ya. Itu tuh ada Oriza Modeling. Itu tuh by dari Seven. Oke, ada Ariza Modeling by Day Seven. Jadi Seven punya anak perusahaan ya. Kayak yang fokus terhadap modeling. Terus nanti ada fokus yang terhadap voice. Fokus terhadap dancer. Nah, oke. Ini pertama kali Seven ini di tahun berapa? Wah, sebenarnya kalau untuk di tahun berapa itu udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Dari 5J terus ke Seven Sign, Seven sampai akhirnya sekarang stay di nama Seven, meskipun sebenarnya kita tuh nama Seven tahun berapa? 2020. 2020 ya? Iya. Awal-awal pandemi Seven ini mulai ada ya. Nah, ini dulu ini dengan siapa, maaf? Aku Dita di sini sebagai dancer. Oh, Dita sebagai dancer. Yang ini? Diska sebagai model. Diska sebagai model. Aku Falah sebagai dancer. Siapa? Falah sebagai dancer. Falah sebagai dancer. Aku Via sebagai dancer juga. Via sebagai dancer. Hai, aku Azel sebagai voices. Oh, Kak Azel sebagai voice. Nah, ini dulu bakat dari mana ini? Kalau aku sendiri bakat memang udah dari 2016. Pertama kali itu aku karena memang dari kecil suka K-pop. Oh, jadi ini khusus K-pop ya, Seven ini? Enggak juga ya? Kita tuh bener-bener lebih luas lagi, tidak hanya mencakup K-pop doang. Apa aja tuh? Itu kita tuh bisa ke MD, kayak bahkan ke tari tradisional juga bisa. Bisa, oke. Jadi di sini tuh tidak terpaku ini itu, tapi kalau memang kamu pengen yang lain silahkan. Oke. Nah, ini ada coachnya, ada pelatihnya ini. Ada, aku sebagai coachnya juga. Oh, kakak sebagai coachnya juga ya. Nah, itu untuk biaya ini untuk membayar coach ada bulanannya atau gimana? Untuk sekarang ini belum, tapi setelah ini akan ada. Oh, jadi akan ada ya rencananya. Ya, kita hanya memfokuskan untuk saat ini untuk orang-orang member-member yang loyal ke kita. Oke. Yang loyal dan yang memang mau untuk berkembang. Oke. Maksudnya member-member ini anggota-anggota atau kawan-kawan yang sudah gabung gitu ya? Iya. Oke. Yang loyal itu yang seperti apa? Yang loyal tuh mereka bisa menyisihkan waktu mereka untuk Seven. Mereka mau latihan di sini, mereka mau mengembangkan, mereka bisa membuktikan kayak aku bisa berkembang yang awalnya masih kurang, tiba-tiba bisa jadi lebih bagus lagi. Oke. Nah, terkait dengan ini ya terkait dengan apa istilahnya
waktu apa ada jam-jam atau ada hari-hari yang tertentu mesti kita ngumpul atau dari ada agenda gitu terkait dengan kegiatan yang ada di sini dari Senin mungkin sampai Minggu? pasti ada. Kalau misalnya dari Senin sampai Rabu itu diperuntukkan untuk manajemen, untuk kita mempersiapkan program apa sih yang akan dihadirkan, pelatihan apa sih yang harus anak-anak ikutin itu apa kayak terus tentang rapot juga diobrolin, terus rapat soal kita kerja sama kafe-kafe gimana. Jadi itu untuk khusus manajemen dari hari Senin sampai Rabu. Sampai Kamis. Oh, sampai Kamis. Khusus manajemen ya? Ya, Jumat sampai Minggu baru khusus buat talent-talent. Buat talent-talent ngapain tuh dari Jumat sampai Minggu? Mereka dikasih kebebasan, tapi ada juga jadwal khusus. Oh, jadwal khusus ada? Ya, jadi kayak misalnya yang memang udah ada program, mereka ada jadwal khusus. Tapi kalau mereka yang tidak ada program, maksudnya tidak ikut program, mereka punya jadwal fleksibel. Jadi mereka bisa datang dan bisa menggunakan fasilitas yang kita punya. Oke, itu ya. Jadi ada jadwal-jadwal khusus ya. Nah, yang terutama adalah bagaimana keinginan kuat kita untuk bisa berkembang ya. Iya. Nah, orang-orang ini kakak semua ini, adik-adik, info mendapatkan Seven ini dari mana? Kalau aku pribadi itu dari tahun 2021 aku tahunya. Tahunya dari? Aku tuh dulunya hanya konsumen biasa di studionya owner ini. Oke. Konsumen biasa. Ya, untuk apa konsumen apa maksudnya? Jadi Seven itu dulu waktu pas tahun itu tuh mereka punya studio besar dan aku menyewa di sana. Dari situ aku ditawarin, tapi awalnya aku tidak mau. Aku baru masuk tahun ini. Oke, jadi studio itu maksudnya studio untuk latihan gitu? Iya, disewain gitu. Disewain ya? Oke, dari situ ya sehingga sampai saat ini ya. Kalau maaf Kak? Kalau aku infonya dari teman, dari dia. Oh gitu. Jadi kayak diajakin gitu. Kamu mau nggak masuk sini gitu? Karena aku lihat kamu gini gitu, kayak ada potensi gitu. Terus aku tertarik karena dia udah jelasin semuanya gitu. Oke, jadi dari kawan ya? Iya, diajak ya. gitu. Nah kalau Kakak? Kalau aku sama kayak Dita, kayak hanya seorang konsumen yang sama kayak menyewa studio dan tahu dari infonya dari teman juga dan akhirnya aku join. Oke, jadi tahu dari teman, nyewa konsumen, dan akhirnya sampai saat ini ya. Oke, Kakak? Kalau aku awalnya tuh ditawarin sama teman sekolah. Kata teman sekolah tuh kayak kamu ikut ini aja gitu daripada ikut yang agensi-agensi yang gak jelas. Nah aku tertarik buat join terus masuklah. Oke, jadi dari teman juga ya? Oke, kebanyakan dari teman ya. Nah, kayak satu ini. Kalau aku boleh deketin mic-nya. Baru tahun ini masuk karena karena waktu itu tuh aku masuk kalau gak salah sebagai host live, cuma live aja kayak promosi di tim promosi aja dan iseng aja sih, lagi iseng nyanyi terus tiba-tiba diajak gitu dan ternyata waktu aku kepoin kayak ini tuh apa ya sebenarnya, makin hari makin sini dan teman-temannya juga makin nyaman gitu ya buat temenan dan akhirnya kayak ya bisa aku masuk gitu dan akhirnya ya masuk kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi dari live dari jadi host terus tiba-tiba ya? Kayak suara kamu bagus nih, ayo ikut kayak gitu awalnya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Padahal dibegal. Ya tiba-tiba kaget sih. Dibegal tiba-tiba. Iya kayak gitu tiba-tiba. Oke. Nah, jadi di sini kau udah berapa lama dari 2019 ya? Kalau aku sendiri dari 2023 baru masuk. Kau 2023 malah ya? Oke, baru. 2023 misalnya itu tuh aku lupa antara Juni atau Juli gitu. Oke. Kalau nggak Nah salah. ini kok tiba-tiba ditunjuk jadi seorang apa tadi? Coach. Coach itu? Karena memang aku bisa membuktikan bahwa aku tuh bisa. Oke. Dengan lihat talenta ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana perasaan setelah gabung di Seven ini? Jujur sebenarnya senang karena aku jadi punya rumah baru. Karena sebelumnya aku hanya anak dancer biasa yang dimana aku ngeluarin uang untuk aku perform. Sedangkan di sini ya orang mengeluarkan uang untuk aku perform. Oke, jadi lebih apa ya istilahnya?
karya atau seni kita ini lebih dihargai lah ya rasanya ya. Baik, senang ya, bahagia ya. Boleh Kak, perasaannya gimana nih? Perasaan aku senang karena Senangnya. di sini tuh kayak aku punya rumah baru, teman baru, pengalaman baru, ilmu baru, gitu, semuanya baru gitu. Dan gratis, tis gitu ya. Oke. Kalau aku sendiri juga lebih kayak seneng banget. Boleh deketin. Kalau aku sendiri kayak lebih seneng juga kan. Terus karena dapat teman-teman baru, dapat koneksi. Terus bisa nyalurin hobi aku gitu. Nyalurin hobi ya. Ya, dan itu tuh menghasilkan. Jadi nggak sia-sia. Menghasilkan lagi ya. Menghasilkan. Ya gitu. Dan menghasilkan. Kalau aku sebenarnya seneng, cuman kayak dukanya tuh suka kayak aku tuh gak bisa terus nyapai mereka gitu. Nggak bisa? Jadi pasti kan ada yang lebih jago dari aku gitu kan. Nah aku tuh mikir kayak kapan sih aku tuh bisa ngegapai kayak misalkan kayak Dita atau kayak Salah gitu. Jadi aku suka mikir kayak sedih sendiri. Kalau aku tuh suka mikir kadang kayak ngerugiin mereka gak sih kalau aku gini gitu. Nah malah kakak tuh tadi kalau saya lihat ini kan orang pertama kali nih lihat nih. Gila gerakannya itu bikin energik ya. Dan malah saya nggak tahu kalau gerakan bisa seperti itu. Seorang perempuan gitu dancer dengan gaya-gaya BTS ya tadi ya. Bener ya? Dengan gaya-gaya BTS, waduh luar biasa, energik gitu. Makasih. Dan tentunya belum tentu apa yang kita lakukan itu jelek di mata orang. Malah ini saya baru pertama kali beneran. Bukannya di hadapan Ade ya. Benar. Dan tetap semangat tentunya ya. Hilangkan rasa kurang percaya diri dan pasti teman-teman sahabat-sahabat dukung untuk kesuksesan. Oke Kak, perasaannya? Kalau dari aku, perasaan aku awalnya campur aduk karena aku pun sama, aku tuh nggak percaya diri orangnya. Jadi kalau untuk tampil di banyak orang tuh kayak kaget, terus keringet dinginnya kayak gitu karena memang baru pertama kali. Terus dengan aku menemukan Seven, aku ngerasa kayak bukan aku sendiri gitu yang kayak bukan gini. Aku jadi sendiri, ya? Kita sama-sama belajar. Aku punya teman baru, aku punya keluarga baru. Jadi ya aku ngerasa kayak aku juga punya dukungan dari teman-teman yang lain gitu. Iya, dulu kan aku sebenarnya kayak nyanyi, terus kayak dance kayak gitu tuh dulu ya udah cuman private aja sendiri gitu. Dan nyanyi pun hanya modal di WC aja gitu tadinya. Tapi ternyata karena ada teman-teman di sekeliling ini, jadi kayak ya udah pede aja gitu. Karena bukan aku aja di sini sendiri gitu. Karena ya aku menemukan mereka aja semuanya. Jadi ya aku ngerasa aku punya keluarga baru, aku punya teman-teman baru juga kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Nah, gimana nih agar teman-teman yang di luar sana kita bisa mengajak ke hal-hal positif dan tentunya berkarya untuk mendapatkan ekonomi dan uang ya tentunya ya. Nah, bagaimana ajakan yang sebaiknya kita lakukan pada kawan-kawan di luar sana? Pesannya seperti apa? Sebenarnya kalau dari aku jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan. Iya, ketika ada kesempatan yang sedang terbuka lebar, apalagi ini gratis loh. Belum ada bayar-bayarnya ya. Apalagi ini gratis, kenapa enggak gitu. Untuk masalah ABC yang segala macam, insecure segala macam, itu singkirin dulu. Karena yang namanya kesempatan tidak datang dua kali dan kesempatan hanya akan datang kepada orang yang sudah siap. Oke, siap. Terima kasih. Boleh Kak ajakannya Kak buat sahabat sentra di luar sana agar bisa berkarya lebih baik lagi? Menurut aku setiap manusia itu pasti punya kelebihan. Dia punya bakat, dia punya hobi. Nah, gimana caranya hobi ini tuh biar bisa mendapatkan uang. Jadi kayak dia kembangin kemampuannya gitu. Dan dia cari peluang di luar sana karena di luar sana itu peluang banyak banget gitu asalkan kita dari dirinya sendiri gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi peluang di luar sana tuh banyak dan jangan disia-siakan peluang itu ya. Baik, terima kasih. Kalau dari aku sih jangan pernah takut buat mencoba. Lakukan hal yang terbaik karena siapa tahu dengan kalian mencoba, kalian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan mimpi-mimpi kalian pastinya akan terkabul. Gitu aja sih, semangat. Baik, jangan takut mencoba ya.
Baik. Kalau dari aku sih, buat kalian yang di luar sana yang belum percaya diri buat ngeluarin bakat kalian, kata aku gali terus, soalnya nggak semua orang bisa kayak kalian gitu. Jadi banyak-banyak bersyukur aja dari aku, terus semangat dan jangan pernah dengerin orang lain yang jahat. Karena kalau kalian terus dengerin omongan-omongan yang jahat, kalian bakal terus terjebak di dalam gua. Oke? Semangat! Oke, semangat ya. Jadi jangan pernah dengar orang-orang dengan omongan-omongan yang negatif tentunya. Yakin terhadap diri sendiri dan jangan takut untuk mencoba. Baik, Kak. Kalau mungkin dari aku tambahan aja ya. Yang lain soalnya sudah mewakili. Iya. Jadi kalau dari aku jangan pernah ngerasa sendiri. Kayak gitu aja. Jangan pernah ngerasa sendiri karena misalnya kan banyak orang tuh kayak aku tuh gak bisa, terus aku sendiri aja gitu. Aku takut, aku sendiri aja kayak gitu. Gak baik ya. Oke, jangan pernah Kebanyakan takut untuk sendiri karena banyak dukungan dari orang-orang yang mencintai kalian. Karena tidak semua orang jahat. Tidak semua orang jahat. Ya, baik. Nah, tapi sebelum kita tutup, mimpi dari kakak apa untuk ke depan? Untuk aku sendiri, aku sebenarnya termasuk orang yang punya banyak mimpi. Aku tahun depan punya target untuk bisa launch buku novel aku sendiri. Oke, novel ya. Terus aku Novel juga- apa nih? Sebenarnya ini Cerita apa? ini aku agak boleh ngomong nggak sih sebenarnya itu. Oh iya, oke, siap. Oke, takut agak sensitif nih. Oke, siap. Oke, kita cut aja ya. aja, takut agak Oke. gimana gitu. Oke. Terus aku juga memang ingin punya studio. Oke. Aku ingin bisa jadi coach. Oke. Aku ingin punya toko sendiri. Aku ingin punya salon sendiri. Oke. Aku termasuk orang yang memang punya banyak. Oke, dalam jangka pendek ini Kalau mimpinya jangka pendek ini aku mungkin ingin 1 tahun ke depan ya. untuk 1 tahun ke depan, yang pertama yang pasti aku ingin bisa mengeluarkan novel aku sendiri. Oke. Terus kedua, aku ingin bisa sukses di sini dan bisa ngebantu owner kita untuk bisa mengembangkan ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Tidak hanya di Bandung tapi bisa satu Indonesia. Bisa satu Indonesia. Oke, mimpinya. Nah, untuk mencapai mimpi tersebut, tahapan apa yang sudah dilakukan? Terkait dengan novel, untuk sejauh mana? Atau ada rencana seperti apa dalam Kalau novel itu sebenarnya aku tinggal finishing tinggal aja. finishing aja. Tinggal lihat, baca-baca ulang, terus aku tinggal kirim aja Oke. ke penerbit-penerbit. Kalau untuk Seven ini, aku sendiri sudah menyiapkan banyak hal. Banyak banget, tapi aku mungkin belum bisa ngasih tahu. Oke, siap. Ada Masih beberapa skip-skip. ya. Ya. Oke, ada beberapa yang telah dilakukan ya. Ya. Dikerjakan untuk memperluas lagi Seven agar bisa mencapai Nusantara. Ya. Gitu, baik Kak. Boleh Kak, mimpinya apa Kak? Mimpi aku ingin memperdalam di permodelingan gitu. Permodelingan ya? Iya. Oke, Udah. target berapa lama? Untuk Biar jadi model yang profesional maksudnya ya? Iya, gitu betul. Ya? Oke. 2 tahun mungkin. 2 tahun ya? Rencana langkah apa yang mesti kita atau kakak akan lakukan untuk mencapai model tersebut? Memperbanyak latihan. Memperbanyak latihan ya? Mencari peluang biar aku tuh kayak masuk gitu, kayak ikut-ikut audisi atau Oke, gitu. audisi atau event Ya, biar aku naik level lagi. Oke, Ya. biar naik level ya. Dan tentunya beri dukungan buat kawan kita untuk tetap semangat dan berprestasi. Ya, jadi kawan-kawan semua. Oke, baik, makasih Kak ya. Kalau aku sih Mimpinya? impian aku tuh cuman pengen tampil di atas stage buat ngehibur banyak orang bareng teman-teman aku. Asik. Dan pengen jadi orang yang berguna sih. Oke, berguna itu seperti apa maksudnya? Kayak menghasilkan sesuatu dampak, mau itu kecil atau besar untuk teman-teman aku. Oke, baik. Tahapan yang akan dilakukan untuk tadi bisa tampil di stage dan berguna, apa yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan malah? Yang telah dilakukan, aku udah buat beberapa konten ya di TikTok Oke. gitu ya. Terus udah buat beberapa program buat teman-teman di sini agar bisa naik bareng. Oke, siap. Semoga cepat selesai wujud Amin. impiannya ya. Boleh Kak, berbagi Kak, mimpinya apa dan apa yang telah atau akan dilakukan? Kalau mimpi aku di Seven sih, aku gak tahu ya, pandangan orang di luaran tuh kan ada yang bagus ada yang jelek gitu. Jadi kalau misalnya bagus aku pengen jadi lebih bagus, kalau misalnya jelek aku bakal tingkatin ke yang lebih bagus gitu. Jadi kayak ya pokoknya jadi yang terbaik aja buat yang buat semuanya gitu, biar Jadi yang terbaik baik Iya. dalam cara ngedance atau baik dalam cara apa?
Ya semuanya pokoknya. Semuanya yang Iya. jadi terbaik. Kalau mimpi aku di luar sih, aku sesudah lulus ini tuh bakal langsung kursus bahasa di Kursus Jawa bahasa, Tengah. ya? Iya, langsung ke luar negeri buat cari kerja dan kuliah. Oke, kursus bahasa ke luar negeri dan cari kuliah. Bahasa apa? Korea. Bahasa Korea ya. Nah, boleh nanti cari-cari info terkait dengan ini kursus Korea ada di mana nih ya. Pastinya dan peluang-peluang di mungkin dinas atau dari yayasan atau dari kalau Korea itu mungkin dari apa ya? Kalau Beasiswa mungkin ya. Program beasiswa. kalau aku sih langsung dari kampusnya sekarang. Oh, dari kampus Udah ya. iya, Oke. di Yonsei University. Siap. Oke. Nah, semoga Semoga aja. terwujud ya. Amin. Baik. Selanjutnya, mimpinya. Kalau mimpi aku di Seven, mungkin aku pengen lebih banyak pengen lebih banyak buat karya kali ya. Karya. Kayak cover-cover, terus akhirnya dikenal banyak orang. Oke, gitu ya. cover-cover itu apa maksudnya? Cover lagu, Oh, sing cover lagu. cover kayak gitu. Oke. Terus punya channel sendiri mungkin. Oke, Channel YouTube. Oke. channel YouTube. Terus kalau di luar, insya Allah aku pengen jadi bidan. Pengen jadi bidan. Ya, Amin. aku pengen nyelesain S1 aku jadi bidan. Oke. Nah, itu untuk tahapan tadi bikin channel YouTube, konten dan lain-lain. Aku kurang tahu kalau tahapannya ya. Kalau tahapan aku kurang tahu, tapi kalau target sih pengennya tahun ini lah insya Allah atau tahun depan kayak Baik, gitu. kalau Baik gitu. lebih ke self reward aku dari selama aku di Seven ini kayak Oke. gitu. Baik, semoga apa yang kita mimpikan cepat terwujud karena kita tahu langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Baik, kalau begitu sahabat Sentra, terima kasih banyak telah meluangkan waktu ya, untuk berbagi bagaimana talenta-talenta ini bisa menjadi karya yang dirasakan oleh mempunyai nilai dari orang lain yang menggunakan jasa kita ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak adik-adik semua, terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf mengganggu waktunya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang ya. Baik, terima kasih sahabat Sentra. Pokoknya tetap semangat dan tentunya subscribe, like, share, and comment. Materi apa yang akan kita bahas di video selanjutnya. Dan klik tombol lonceng untuk notifikasi video yang terbaru dari sahabat Sentra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yo! Wujudkan mimpimu, raih prestasimu. Semangat!